Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Agnes Putri Banuria. Saya program studi teologi, pemenuhan tugas akhir dari Homiletika Dasar dengan tugas berkhotbah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas berkat Tuhan yang dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus baik, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adalah Engkau dan kata-kata Engkau di tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan lambu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan maksudnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 4 poin yang dapat kita renungkan dan kita pelajari dalam kehidupan kita, yaitu poin yang pertama, seruan pertobatan kepada guru, Matius 3 ayat 1-3, yaitu pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Saudara-saudara yang terkasih, pada ayat yang pertama dan yang kedua ini mengatakan bahwasanya kehadiran Yohanes Pembaptis di padang gurun menunjukkan bahwasanya pesan pertobatan bukan berasal dari kuasaan duniawi, melainkan dari Allah sendiri. Padang gurun adalah tempat yang sunyi, namun dalam kesunyian itu Allah berbicara, yaitu melalui seruan Yohanes Pembaptis menekankan bahwasanya pertobatan adalah jalan masuk
yaitu siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu yang berarti bahwasanya setiap orang secara rohani harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan melalui pertobatan dan perbaikan diri. Pertobatan yang dimaksud di dalam ayat ini bukan sekedar adanya kita rasa sesal, rasa menyesal di dalam pikiran kita, tetapi pertobatan itu ialah perubahan kita dari arah yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Pertobatan ini merupakan panggilan harian kita, bukan hanya seruan untuk sekali, tetapi ini melakukan banyak proses. Padahal yang pertama ini yang dapat kita pelajari sebagai aplikasinya adalah bahwasannya pertobatan itu bukan hanya ada rasa sesal di dalam hati kita, tetapi adanya perubahan hidup dari yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Saya ambil dalam contoh dalam perkuliahan, ketika kita diberikan tugas oleh dosen, ketika dalam suatu kondisi kita malas untuk mengerjakannya, dan dosen itu memberikan kita hukuman. Mungkin ada di dalam hati kita ada rasa sesal, kenapa saya tidak mengerjakan tugas. Tetapi teman-teman, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang berkata, pertobatan itu bukan adanya rasa sesal, tetapi dari ilustrasi yang sedang saya bagikan kepada kita bahwasannya ketika kita punya rasa sesal karena kita tidak mengerjakan tugas, biarlah di hari-hari besoknya kita mau mengerjakan tugas dan kita mau berubah bahwasanya kita setiap apa tugas yang diberikan oleh dosen bisa kita lakukan dengan baik supaya kita dapat nilai yang bagus dari dosen itu. Yang poin yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu tentang kesederhanaan hidup Yohanes dan respon orang banyak dalam ayat yang keempat sampai yang keenam. Demikian, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang yang berbeda. Ini merupakan menunjukkan bahwasanya Yohanes hidup dengan sangat sederhana. Ia memakai pakaian dengan kulit unta dan ia memakan belalang dan madu hutan sebagai makanannya. Kesederhanaan ini merupakan simbol dan fokus pada panggilan Allah. Kesederhanaan ini merupakan simbol dan fokus pada panggilan Allah, bukan pada kenikmatan dunia. Kehidupan Yohanes yang berbeda dari kebiasaan umum justru memperkuat pesan yang dia bawa. Dalam ayat yang kelima, ini menjelaskan bahwasanya orang banyak datang kepadanya. Orang-orang banyak setelah Yohanes Pembaptis menyerukan suara-suara untuk pertobatan, banyak orang yang bertobat. Mereka mengaku dosa dan mereka dibaptis di sungai Yordan. Simbol baptis dalam ayat ini bahwasanya baptisan Yohanes adalah tanda lahiriah. Simbol baptis dalam Injil ini merupakan baptisan Yohanes sebagai simbol tanda lahiriah dalam hati dari hati yang bertobat. Dalam ayat yang ke-6 yang berarti menegaskan bahwasannya pertobatan sejati bukan disertai adanya pengakuan dosa dan tindakan nyata, tetapi pertobatan bukan hanya kata-kata saja, melainkan harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kita teman-teman, saudara-saudara terkasih, ketika kita ada keinginan untuk bertobat, keinginan itu bukan cuma sekedar kita sekedar ngomong, sekedar kita mengucapkan dari mulut kita sudah mengatakan, aku mau bertobat Tuhan, aku mau bertobat, aku mau melakukan hal yang baik daripada yang ini.
tetapi kita hanya sekedar mengucapkannya. Tetapi dalam firman Tuhan ini yang berkata bahwasanya kita bukan sekedar hanya mengucapkannya saja, tetapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan melakukan tindakan nyata dari pertobatan yang kita niatkan tersebut. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari pada saat ini yaitu teguran keras. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu teguran keras bagi kemunafikan. Bisa kita baca dari ayat 7 sampai yang 10 menjalani firman Tuhan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beluda, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Dalam ayat yang ke-7 ini mengatakan bahwasanya ketika orang Farisi dan orang Saduki datang, Yohanes menegur mereka dengan teguran keras. Ungkapan keturunan ular beluda dalam ayat ini itu mengatakan bahwasanya ular berbisa yang mematikan. Dalam bahasa, dalam budaya yang ular sedih, dalam budaya Yahudi, ular sering digambarkan melambangkan tipu daya, dosa dan kuasa jahat. Ini merupakan kecaman keras Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi dan orang Yahudi. Ia menyingkapkan sifat mereka yang licik, munafik, berbahaya, dan menyesatkan seperti ular berbisa yang bisa membunuh. Yohanes Pembaptis melihat bahwasanya orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Dalam poin ini dapat kita pelajari bahwasanya ketika kita punya hati kemunafikan, kita punya hati kedengkian, kita punya hati yang punya niat jahat, tetapi kita mau untuk dibaptis, tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau bertobat, ketika kita hendak mau dibaptis dalam ayat ini, hendaklah kita membersihkan hati dan pikiran kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pertobatan yang dimaksud saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam poin yang ketiga ini kita dapat belajar bahwasanya pertobatan itu harus lahir dari dalam diri kita. Kita harus meninggalkan sifat-sifat kita, kedengkian kita, kemarahan kita, iri jahat kita. Dan ketika di dalam kondisi itu, di dalam ayat ini yang mengatakan ketika orang Farisi dan orang Saudi mereka ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi mereka tidak memiliki niat dari hatinya. Itu tidak baik ya teman-teman. Ketika memang kita mau bertobat, mari kita niatkan dari hati kita terlebih dahulu. Kita bersihkan. Kita harus mempunyai niat yang memang betul-betul untuk bertobat. Bukan hanya sekedar kita mengatakan aku ingin bertobat, aku ingin bertobat seperti mereka, aku ingin menerima berkat daripada Tuhan. Demikian juga teman-teman, ketika kita di dalam dunia perkuliahan misalnya, demikian juga kita teman-teman di dalam dunia perkuliahan kita, hendaklah kita ketika kita memiliki niat untuk bertobat dari perilaku kita yang tidak baik menjadi yang baik, hendaklah kita memang memiliki niat dari hati kita. Ketika kita memang di dalam posisi ketika kita nih merokok,
kedapatan merokok. Dan besoknya kita ditegur oleh dosen kita, dosen PA kita. Teman-teman, kita harus tahu bahwasanya merokok itu adalah sebuah perbuatan yang tidak baik. Hendaklah ketika kamu sekalian mau bertobat dan tidak merokok lagi, itu benar-benar dari hati pikiran kita, dari hati kita untuk bertobat bahwasannya perbuatan itu tidak baik, seperti itu teman-teman. Dan ketika kita saudara-saudara yang terkasih, pada ayat 8 sampai yang ke-9 berkata, pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih, maaf sebelumnya cuaca kurang mendukung, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adapun tema yang saya bawakan pada saat ini yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya ulangi sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, Injil Matius dituliskan sekitar tahun 50 sampai 70 Masehi dalam bahasa Yunani. Injil ini bertujuan untuk menyampaikan kepada orang Yahudi Kristen bahwasanya Yesus adalah Mesias yang merupakan penggenapan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Yesus merupakan penggenapan janji Tuhan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, pada ayat yang ke-8 hingga yang ke-9 ini berkata bahwasanya pertobatan sejati harus menghasilkan buah yang nyata, bukan sekedar status rohani atau tradisi keagamaan. Yohanes menekankan bahwasanya ketika kita ingin bertobat, memiliki niat bertobat, hendaklah kita yang bersungguh-sungguh supaya kita menghasilkan buah yang nyata dari pertobatan kita itu. Yohanes mengatakan bahwasanya ketika kita tidak menghasilkan buah yang baik, kita akan dibuang, kita akan ditebang dan akan dibuang ke dalam. Yohanes mengatakan bahwasanya ketika kita tidak menghasilkan buah yang baik, kita akan ditebang dan kita akan dibuang ke dalam api. Artinya, iman kita tanpa perbuatan itu tidak akan bertahan lama di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 berkata bahwasanya kapak yang tersedia di akar pohon. Ini merupakan gambaran bahwasanya penghakiman Allah bagi yang tidak berbuah. Allah akan menghakimi orang-orang yang tidak menghasilkan buah pertobatan itu. Begitu juga kita teman-teman, ketika kita yang memiliki niat dari hati kita untuk bertobat, marilah benar-benar sungguh-sungguh untuk bertobat. Bukan sekedar kita hanya mengikut teman kita untuk bertobat. Begitu juga di dalam dunia perkuliahan kita, mungkin saja kita pernah melakukan hal yang tidak baik, mungkin untuk teman, merokok, bolos, atau mungkin kita tidak mengerjakan tugas. Hendaklah kita hendak bertobat, meninggalkan kebiasaan yang tidak baik itu, dan kita harus tulus dari hati kita untuk memang benar-benar bertobat supaya kita menghasilkan buah yang baik dari pertobatan kita itu. Hendaklah kita tidak mengikut, hendaklah kita bukan seperti pohon yang menghasilkan hendaklah kita menghasilkan buah dari pertobatan dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, bukan hanya sekedar kita hendaklah teman-teman ketika kita memang ingin bertobat dari dalam hati kita untuk bertobat, baiklah kita menghasilkan buah yang baik supaya kita tidak akan ditebang dan tidak akan dibuang ke dalam api. Teman-teman, poin yang keempat yang dapat kita pelajari pada saat ini
yaitu nubuat tentang Mesias dan baptisan Roh Kudus. Pada ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, saya akan bacakan untuk kita semua. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-11 ini, Yohanes menjelaskan bahwasanya baptisan bukan hanya sekedar air sebagai tanda pertobatan. Air dalam konteks ini melambangkan bahwasanya adanya pembersihan. Tetapi Yohanes menunjukkan pada Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam ayat ini berkata bahwasanya namun Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Pada ayat yang ke-12 ini menekankan bahwasanya baptisan ini melambangkan kuasa pembaharuan dan penghakiman. Gambaran tentang pengirikan gandum menekankan bahwasanya hidup kita akan diuji. Apakah kita menghasilkan buah yang berguna atau kita hanya seperti jerami yang akan dibakar? Pertobatan ini membuka jalan bagi karya Kristus yang akan menyelamatkan sekaligus menghakimi. Saudara-saudara yang terkasih, dunia seringkali menghakimi kita. Injil Matius pasal yang ketiga ini, Yohanes Pembaptis merupakan anak dari Zakaria dan ibunya yang bernama Elisabet. Yohanes merupakan anak yang lahir ketika Yohanes Pembaptis merupakan mujizat bahwasanya ketika ia lahir, ibunya sudah memasuki usia yang tua dan sudah mandul. Ia merupakan nabi yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Ia mengkhotbahkan seruan-seruan pertobatan dan membaptis semua orang, termasuk Yesus sendiri. Ia dipilih sebagai suara-suara yang berseru di padang gurun. Kenapa Yohanes Pembaptis dipilih untuk berkhotbah di padang gurun? Yaitu untuk menyuarakan, untuk bersuara, menyuarakan pertobatan, supaya setiap orang yang mendengar seruan tersebut, mereka bertobat dan mereka meyakini bahwasannya Yesus adalah Mesias yang memang merupakan penggenapan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis dipilih untuk memenuhi nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-3. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis dipilih untuk memenuhi nubuat kitab Yesaya. Dapat kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 3, ia dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kata mempersiapkan umat Israel adalah misinya untuk menyerukan pertobatan agar umat Yahudi bertobat dan bersiap menyambut kedatangan Yesus Kristus. Membaptis Yesus dalam arti yaitu pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes untuk menggenapi segala kebenaran yang menandai awal pelayanan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih,
Dunia kini penuh dengan godaan, tantangan, kejahatan yang sering membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Namun, suara Yohanes di dalam Injil ini mengatakan bahwasanya bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Marilah kita menjadikan seruan pertobatan Yohanes ini sebagai gaya hidup kita, bukan hanya sekedar momen sesaat. Marilah kita menghasilkan buah yang nyata. Buah yang nyata yang dimasukkan di dalam ini adalah kasih kepada sesama kita, kasih kepada teman kita, keluarga kita, mungkinkah sahabat kita, dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan kita, dan juga kita hidup harus mencerminkan terang Kristus. Saat ini, kiranya saudara-saudara yang terkasih, teman-teman sekalian, firman ini boleh kita renungkan, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang hingga pada saat ini Tuhan Yesus boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini, bahwasanya kami harus mendengarkan, kami harus menerapkan seruan pertobatan yang dikumandangkan, yang diserukan oleh Yohanes di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ini. Biarlah Tuhan Yesus kami benar-benar bertobat dari hati kami, supaya kami dapat menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Engkau yang selalu menyertai dan menjagai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah video singkat. Demikianlah video khotbah dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mengucapkan terima kasih. Demikianlah video singkat. Demikianlah video khotbah. Demikianlah khotbah singkat saya pada saat ini. Sekiranya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.